Konsep dasar linguistik umum terbagi atas 4, yaitu hakikat linguistik, karakteristik bahasa, fungsi bahasa, dan pembidangan dalam ilmu bahasa. Poin pertama yaitu hakikat linguistik. Apa itu linguistik? Istilah linguistik yang digunakan dalam bahasa Indonesia diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu linguistics. Istilah linguistik tersebut juga dikenal dalam bahasa Belanda dan Prancis. Dapat diartikan bahwa linguistik adalah studi tentang bahasa. Linguistik adalah penelaahan tentang semua hal yang terkait dengan bahasa di dunia, menurut Maxan 1994 halaman 6. B. Keilmiahan linguistik. Pada prinsipnya, setiap ilmu tidak terkecuali linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap spekulasi. Pada tahap spekulasi, pembahasan dan penyimpulan tentang sesuatu tidak didukung oleh bukti-bukti empiris dan tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur tertentu, tetapi secara spekulatif. Pada tahap observasi dan klasifikasi, kegiatan para linguis baru sebatas mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasikannya tanpa diikuti dengan penarikan kesimpulan. Pada tahapan perumusan teori, kegiatan yang dilakukan oleh para linguis berusaha untuk memahami permasalahan dasar dan mengajukan pertanyaan terkait permasalahan tersebut berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan. C. Manfaat mempelajari linguistik. Orang-orang yang berkecimpung dengan bahasa, seperti guru bahasa, penerjemah, dan penyusun buku, akan merasakan secara langsung manfaat dari mempelajari linguistik. Pengetahuan tentang linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan masyarakat dan kebudayaan sangat penting dikuasai oleh guru bahasa. Poin kedua, karakteristik bahasa. Apa bahasa itu? Bahasa dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam wujud lambang bunyi, ujaran yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia, menurut Graf 1978 halaman 14. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk berkomunikasi. Yang B, ada ciri-ciri bahasa. Bertolak dari pengertian bahasa yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat diidentifikasi bahwa ciri bahasa itu sistem, lambang, bunyi, arbiter, bermakna, konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, dan manusiawi, menurut Chair 2012 pada halaman 33. Poin 3, ada fungsi bahasa. Pertama ada fungsi personal. Fungsi personal adalah fungsi personal yang disebut oleh Jacobson dengan istilah emotive speech adalah fungsi bahasa untuk menyatakan diri atau perasaan. Fungsi interpersonal. Sesuai dengan namanya, fungsi interpersonal merupakan fungsi yang terkait dengan hubungan antar penutur. Yang C, ada fungsi direktif. Merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain, dan mengondisikan pikiran atau tingkah laku lawan tutur. Melalui fungsi direktif, penutur bermaksud menyuruh lawan tutur, menyarankan lawan tutur untuk melakukan tindakan atau meminta sesuatu. D, fungsi referensial, yaitu adalah merupakan fungsi bahasa yang bertujuan menampilkan suatu acuan atau referen dengan menggunakan lambang bahasa. Yang kelima, ada fungsi imajinatif. Pada umumnya ditemukan di karya sastra seperti dalam cerpen, puisi, novel, dan roman. Dengan kata lain, karya sastra merupakan karya yang lahir berkat fungsi bahasa sebagai alat berimajinasi. Yang keenam, ada fungsi instrumental. Merupakan fungsi bahasa untuk mengatur lingkungan agar tercipta situasi atau peristiwa tertentu.
Fungsi representasional digunakan untuk mengomunikasikan fakta dan khasana ilmu pengetahuan. Fungsi interaksional. Sesuai dengan namanya, fungsi interaksional digunakan sebagai alat untuk berinteraksi. Fungsi interaksional tersebut dapat diwujudkan jika nilai-nilai atau karakteristik budaya yang berlaku dalam bahasa yang digunakan dipahami dengan baik. Poin keempat, pembidangan linguistik. Chair 2012 halaman 14 mengklasifikasikan linguistik berdasarkan ruang lingkup, masa, hubungannya dengan faktor luas bahasa dan tujuan. Yang pertama ada ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup kajiannya, ilmu bahasa diklasifikasikan atas ilmu bahasa umum dan khusus. Ilmu bahasa umum adalah ilmu bahasa yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. 2. Masa. Berdasarkan masa penyelidikannya, linguistik dikelompokkan menjadi ilmu bahasa sinkronis dan ilmu bahasa diakronis. Yang ketiga, hubungan dengan faktor luar bahasa. Berdasarkan hubungan dengan faktor luar bahasa ada struktur internalnya. Linguistik diklasifikasikan atas kajian mikro dan makro. Selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan tujuannya penyelidikan, linguistik diklasifikasikan menjadi linguistik teoretis dan terapan. Linguistik teoretis mengkaji bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Sekian, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.